Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Fahim, NIM 200466051. Mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1. Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Sejarah Indonesia Baru 1. Soal yang pertama yaitu tentang perbedaan pendapat para ahli tentang masuknya Islam ke Nusantara. Eh, Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena banyaknya terdapat bukti-bukti tentang masuknya Islam. Ada yang mengatakan Islam masuk pada abad ke-15 dari Gujarat, India. Namun teori ini agak lemah karena masyarakat Indonesia rata-rata menganut mazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat Gujarat di India rata-rata menganut mazhab Hanafi. Dan selanjutnya ada teori yang mengatakan Islam berasal dari Persia, Iran, yang masuk pada abad ke-7, dan sama dengan yang dari Syria, yaitu juga masuk pada abad ke-7. Namun teori ini juga cukup lemah karena penduduk atau pedagang yang berasal dari Arab tidak terlalu banyak datang ke Indonesia pada masa tersebut. Soal kedua yaitu tentang kenapa agama Islam lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat Nusantara daripada agama Hindu dan Buddha. Karena ajaran agama Islam lebih berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Nusantara. Selain itu ada beberapa poin bagaimana penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Para pedagang yang singgah ke Nusantara, selain berdagang, mereka juga uh, melakukan penyebaran agama Islam kepada para pembeli. Selain berdagang, ada juga pernikahan. Para pedagang tersebut menikahi putri-putri raja, sehingga keluarga yang dinikahi tersebut menjadi Islam dan menjadi kerajaan Islam. Selanjutnya yaitu melalui kebudayaan dan ilmu. Kebudayaan dan ilmu Islam lebih memberikan dampak positif bagi mereka karena ilmu tersebut memberikan penyembuhan, sehingga mudahnya berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi di Nusantara. Soal nomor 3 itu analisis sebab akibat kemunduran Kesultanan Samudra Pasai dan kemunculan Kesultanan Malaka. Kemunduran kerajaan Samudra terjadi karena serangan dari Portugis yang iri terhadap aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Samudra Pasai yang cukup pesat, sehingga mereka mencoba monopoli aktivitas perdagangan dari Samudra Pasai dan dapat menguasai Kesultanan Samudra Pasai. Sedangkan kemunculan dari Kesultanan Malaka terjadi karena melarikan dirinya pangeran dari kerajaan Palembang akibat serangan dari Majapahit ke Cina dan meminta bantuan perlindungan ke Cina untuk mendirikan Kesultanan Malaka, sehingga Kesultanan Malaka dapat berdiri dengan bantuan dari dinasti Ming dari Cina. Soal yang keempat yaitu kenapa Kesultanan Aceh Darussalam dapat berkembang pesat di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Karena Kesultanan Aceh Darussalam pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda melakukan hubungan yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya dan meyakinkan daerah sekitarnya untuk tidak tergoda terhadap godaan bangsa asing. Selain itu, harga-harga pasaran rempah-rempah di Aceh Darussalam cukup tinggi, sehingga kehidupan rakyatnya cukup makmur. Selain itu, aktivitas dari bangsa asing cukup diperhatikan oleh Sultan Iskandar Muda. Dari kemiliteran, tentara-tentara dan kekuatan militer Aceh Darussalam cukup kuat. Mulai dari angkatan daratnya yang memiliki kapal yang cukup canggih yang dapat memuntahkan meriamnya jika bertemu musuh, dan angkatan daratnya memiliki tentara yang cukup banyak, sehingga terjaminnya keamanan dan ketentraman di daerah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Dan hubungannya terhadap
kehidupan masa kini di Aceh Darussalam hukum Islam tetap diterapkan. Mulai seperti halnya berzina, maka seperti ajaran Islam, jika kita berzina akan dicambuk. Dan jika kita mencuri, maka anggota tubuh yang mencuri akan dipotong atau dihukum lainnya seperti lainnya. Baiklah, soal yang kelima yaitu analisis tentang kata penutup di makalah Bapak Profesor Aziumardi Azra tentang jalur rempah kosmopolitan intelektualisme Islam, yaitu tentang jalur sutra maritim dan jalur rempah di Indonesia. Cina mencoba menjadi pusat dari aktivitas perdagangan di dunia dengan membuat rencana yaitu jalur sutra maritim sehingga dapat menghubungkan Cina dengan Asia Tengah dan Eropa. Sedangkan Indonesia juga melakukan hubungan tersebut dengan Cina dengan dalih untuk dapat mendukung aktivitas teknologi infrastruktur kemaritiman dengan bantuan dari Cina. Dan menurut saya analisis tersebut Indonesia lebih mendapatkan dampak negatif selain di bidang teknologi tersebut. Misalnya di bidang ekspor dan impor, Cina lebih dapat mendapatkan bahan-bahan mentah yang berasal dari Indonesia dengan harga murah, dan setelah itu melakukan ekspor ke Indonesia dengan harga yang cukup tinggi. Dan ada juga yang cukup harga yang rendah namun kualitasnya juga rendah. Selain itu, karena jumlah penduduk Cina yang cukup padat, mereka juga melakukan pengiriman tenaga kerja dari Cina ke Indonesia sehingga dapat merebut aktivitas pekerjaan dari Indonesia dan membuat pekerja Indonesia menjadi menganggur dan tidak mendapatkan penghasilan, sehingga Indonesia menjadi negara yang miskin. Menurut saya itu yang dapat saya analisis dari penutup dari makalah Bapak Profesor Aziumardi. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.